Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Fauzan Balher. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran agama dalam kehidupan masyarakat. Oke. Di agama secara etimologi itu kalau dari bahasa Yunani adalah berasal dari kata a dan gamma. Jadi a itu berarti tidak dan gamma itu berarti pecah. Jadi intinya di sini agama itu mempersatukan. Nah, jadi agama mempersatukan orang-orang yang sebelumnya terpecah belah. Jadi sebelum adanya agama ini manusia terpecah belah. Padahal mereka ini merupakan satu bangsa, satu darah, yaitu Nabi Adam ya. Terus ketika munculnya agama, apalagi agama Islam, jadi banyak manusia yang bersatu dengan untuk mencapai satu tujuan, yaitu surga. Serta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama berarti suatu sistem yang mengatur tata kepercayaan serta tata peribadatan, dan di mana agama ini mengatur hubungan vertikal maupun horizontal. Jadi vertikal itu berarti hubungan kita antara kita dan Tuhan, yaitu hablum minallah. Serta kalau yang horizontal ini itu hubungan antar sesama sama manusia. Itu kalau di Islam itu kita sebut muamalah. Serta hablum minal alam, yaitu ikatan kita dengan alam, di mana kita harus mencintai alam ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa agama itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan bermasyarakat. Di mana dalam masyarakat ini kalau tidak ada agama, kita bisa terpecah belah. Terus kita hanya memiliki satu sandaran. Itu kalau kita lupa, misalnya kita lagi down, lagi galau ya, kita kembali lagi ke Tuhan, agama. Kita menjalankan ibadah-ibadah dalam agama, itu sholat supaya mendapatkan ketenangan, berzikir, mengingat Allah. Karena apa? Dikatakan itu zikir itu menenangkan hati. Oleh karena itu agama ini sangat sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat ya adik-adik. Serta agama ini sangat berpengaruh dalam kita berperilaku dalam keseharian. Dalam agama itu sudah diatur, misalnya tata cara berpakaian, adab, toleransi, tawasud. Banyak sekali kita diatur dalam berkehidupan di masyarakat. Di masyarakat itu sangat banyak fenomena yang terjadi. Jadi otomatis kita perlu tahu bagaimana cara berkomunikasi, adab, etika dalam berkomunikasi. Namun terkadang agama ini menjadi senjata untuk peperangan, digunakan sebagai pemicu, penyulut api, peperangan antar dua agama. Contohnya kalau di kota saya itu Sulawesi Tengah, di provinsi Sulawesi Tengah itu ada sebuah kabupaten namanya Poso. Pada tahun 2004 itu terjadi pembantaian umat Islam dikarenakan umat Kristen itu yang di Poso itu kan di Poso itu agama Kristen mendominasi daripada Islam, dan mereka kurang menerima masuknya Islam ke sana. Kemudian banyak kali penuduhan terhadap Islam dalam pengeboman. Otomatis terkadang Islam setiap ada pengeboman atau dalam tata cara berpakaian langsung dituduh teroris, mau ngebom gitu. Jadi terkadang agama ini menjadi api penyulut, digunakan sebagai alat untuk menyulut api peperangan antar umat. Namun terkadang juga budaya itu lebih mendominasi daripada agama, sehingga adat-adat itu masih masih sangat tertanam, sehingga adat-adat itu tuh mengalahkan hukum-hukum agama.
Seperti gimana ya, kalau kita ambil singkatnya itu kayak di Makassar itu uang panai. Dalam kehidupan beragama apalagi Islam itu untuk mahar itu mahar yang paling bagus itulah mahar yang tidak memberatkan. Nah, namun di Makassar itu maharnya sangat tinggi, semua rata maharnya pasti tinggi, sehingga agama itu masih kalah sama adat. Jadi panai itu adat dari Makassar, jadi begitu. Nah, oleh karena itu kita harus membuat sinergi antar agama dan budaya. Nah, kalau sudah bersinergi, kita tidak menyalahi hukum-hukum Islam dalam berkehidupan di masyarakat kan, serta tidak juga kehilangan budaya kita. Nah, dari situ kita paham agama dan budaya dalam masyarakat itu penting. Bukan cuma agama, budaya itu penting. Oleh karena itu mari kita buat sinergi antara agama dan budaya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh karena itu kita harus membuat sinergi antar agama dan budaya. Nah, kalau sudah bersinergi, kita tidak menyalahi hukum-hukum Islam dalam berkehidupan di masyarakat kan, serta tidak juga kehilangan budaya kita. Nah, dari situ kita paham agama dan budaya dalam masyarakat itu penting. Bukan cuma agama. Jadi kesimpulannya dari peran agama dalam kehidupan masyarakat itu, pertama pemersatu. Jadi agama itu berperan sebagai pemersatu. Dimana kalau kita mempunyai agama, kita sudah tahu yang ini Islam. Walaupun kita beda ras, beda budaya, beda negara, bahkan dari seluruh dunia, kalau kita Islam, kita bisa mengenali Kristen, Islam. Kita gampang mengenali orang-orang lain. Itu salah satunya. Yang kedua, sebagai pembimbing. Nah, kita dibimbing oleh agama untuk berperilaku baik dalam kehidupan masyarakat. Nah, dan supaya kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan moral, tidak kehilangan tujuan hidup. Dan agama itu sangat berperan penting dalam menentukan tujuan kita. Nah, di situ kita dibimbing akhlak, moral, cara bermuamalah. Nah, di situ kita dibimbing agar dapat turun ke masyarakat dengan adab yang baik, dengan etika yang baik, sehingga kita saling enak gitu kalau berkomunikasi. Sekian dan terima kasih. Kalau salah itu memang dari saya, kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.